Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Terima kasih sudah mampir ke Andi Ilmi Sugiharti YouTube channel. Di channel ini kalian akan mendapat informasi seputar tips, sharing, dan review. Nah, untuk kali ini di video ini saya akan berbagi atau sharing mengenai setitik ilmu yang saya ingin bagikan kepada sahabat YouTube sekalian. Sahabat YouTube, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin itulah orang-orang yang beruntung. Nah, mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai orang-orang yang beruntung. Lalu bagaimana cara kita agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Karena kita hidup di dunia ini tidak hanya sekedar untuk hidup mencari materi semata, tetapi nanti pada akhirnya kita akan bertemu pada Allah Azza wa Jalla, dan dunia ini adalah tempat kita untuk mencari bekal menuju ke akhirat. Karena masyarakat pada saat ini itu erat sekali dengan digital gitu ya, era digital, sehingga kita sebagai masyarakat juga perlu beradaptasi untuk bisa menggunakan teknologi untuk kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya adalah dengan YouTube atau dengan media sosial apapun. Jadi di sini yang akan saya bagikan kepada sahabat YouTube sekalian dan juga sebagai pengingat untuk saya sendiri adalah kita diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, mungkin terbersit di pikiran kita, kenapa sih harus dakwah? Bukankah dakwah itu tidak ada di rukun Islam gitu ya? Rukun Islam yang syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Ternyata di dalam Al-Quran pun Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk berdakwah. Dakwah itu merupakan satu amalan atau perbuatan yang sangat mulia. Sahabat YouTube, dakwah merupakan suatu ajakan ya dalam bahasa Arab. Dan dakwah itu merupakan suatu kegiatan mengajak, menyeru, memanggil kepada orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariah, dan akhlak Islam. Sahabat YouTube, jadi dakwah itu sangat berguna untuk bisa menyebarluaskan nilai-nilai Islam yang berfungsi untuk pendidikan Islam di tengah masyarakat dan juga di tengah keluarga kita. Karena untuk saya sebagai seorang ibu, kita semua harus mengetahui dan harus mau mempelajari tentang Islam. Kenapa? Karena kita adalah sebagai ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anak kita. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari tentang ilmu agama dalam Islam. Itu Allah memerintahkan kepada kita untuk berdakwah, dan perintah Allah ini tidak ditujukan kepada para ulama saja atau para guru saja, tetapi kepada seluruh umat Islam. Karena dakwah ini sangat bisa diterapkan oleh semua orang. Berbeda dengan khutbah atau khatib yang melakukan ceramah di waktu-waktu tertentu, atau seperti tabligh yang misalkan menyampaikan pidato ceramah di depan khalayak umum. Nah, kalau dakwah itu tidak memerlukan tempat tertentu, waktu tertentu, jadi bisa kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga setiap orang pasti bisa. Seperti kita misalkan memberitahu kebaikan kepada anak kita, itu kita sudah berdakwah kepada anak kita, atau kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Nah, jadi dakwah itu bisa dilakukan oleh semua orang asal kita mau berusaha untuk mempelajari apa yang akan kita sampaikan. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan landasan hidup berupa tuntunan-tuntunan yang sudah ditentukan oleh Allah untuk menjalani kehidupan sesuai syariat Allah agar kita bahagia di dunia maupun di akhirat.
Dan landasan hukum yang sudah diberikan Allah ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya. Beliau bersabda, "Taraktu fikum amroini fa in tamassaktum bihima lan tadilu abadan kitaballah wa sunnah Rasul." Di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Kutinggalkan dua pusaka dan tidak akan tersesat kalian selama-lamanya selagi memegang dua pusaka ini, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis." Nah, ketika kita mau berdakwah, maka kita harus melihat landasan di Al-Quran dan Al-Hadis mengenai dakwah ini. Ternyata di Al-Quran, surat Al-Imran ayat 104, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada segolongan orang di antara kalian yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kalau kita mau menjadi orang yang beruntung, itu bukan hanya semata-mata mendapat nilai-nilai rupiah ya para sahabat YouTube, tetapi ketika kita berdakwah, jelas yang kita dapatkan itu lebih dari rupiah, karena tidak bisa dinilai dengan uang. Dakwah itu merupakan suatu multi level pahala, di mana ketika kita memberikan nasihat satu kebaikan, maka ketika orang lain memberikan kebaikan yang sudah diberikan oleh kita itu, kita pun akan mendapat pahala yang sama. Sehingga ini sangat baik untuk kita mengimprove diri kita agar kita bisa mengenal agama Allah, dan kita juga menyebarkannya kepada sahabat-sahabat semampu kita, sebisa kita. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, untuk kita bisa memotivasi diri kita untuk semangat dalam berdakwah juga, kita bisa lihat landasan dari Al-Hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, ini bisa memberi motivasi kepada kita untuk bisa memberikan nasihat kepada siapapun walaupun itu satu ayat. Karena satu ayat di sini kita sudah memberikan satu kebaikan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Insya Allah ini akan memberikan manfaat amal jariah yang akan membantu kita kelak di alam kubur. Jadi saat ini kita bisa memanfaatkan media sosial kita untuk kita bisa berdakwah, seperti YouTube ataupun media sosial yang lain. Itu sangat bisa menjadikan amal soleh untuk kita, karena kita harus memikirkan hidup itu tidak hanya memikirkan kehidupan saat ini, di mana kita diperintahkan juga untuk coba kita memikirkan kehidupan dunia, mempersiapkan kehidupan dunia itu seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Jadi kita juga semangat dalam hidup di dunia ini, semangat dalam mencari rezeki, semangat dalam apapun, dan juga kita harus semangat dalam akhirat, seperti kita harus semangat dalam mempersiapkan kehidupan akhirat seakan-akan kita mati esok hari, karena kita tidak menjamin esok hari kita masih hidup atau tidak, bahkan tidak hanya esok hari, 1 jam, 2 jam, 1 menit ke depan pun kita tidak tahu kapan umur kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, karena kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kum anfusikum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu berguna bagi kita dan juga seluruh keluarga kita untuk saling menjaga satu sama lain. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, pasti terbersit satu pertanyaan di antara kita semua ketika ada perintah untuk berdakwah. Apakah kita harus sempurna terlebih dahulu agar kita bisa menasehati orang lain? Sebagian orang masih enggan untuk melakukan dakwah atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena dia masih merasa khawatir di dalam dirinya. Ketika saya menyuruh kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, apakah saya sudah melakukannya? Atau ketika dia melarang atau mencegah perbuatan mungkar, apakah perbuatan mungkar itu sudah tidak dilakukannya? Nah, tentu ini menjadi gejolak tersendiri di hati ketika kita akan berdakwah atau ingin menasihati orang lain. Nah, ternyata di sini pun banyak para salafus salih yang mereka merasakan hal yang sama. YouTube yang dirahmati
dirahmati Allah, para salafus saleh merasa khawatir untuk perintah berdakwah ini karena mereka merasa takut mengatakan apa-apa yang tidak mereka kerjakan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat As-Saff ayat 2-3 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kemurkaan Allah bila mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Di sini, pertanyaan yang harus kita temukan jawabannya adalah, apakah kita harus sempurna dulu sebelum kita menasehati orang lain? Itu akan berkecamuk. Sampai kapan? Sampai kapan kita menasehati orang lain? Sedangkan apa yang kita nasihati saja masih kita sering lakukan, misalkan seperti itu. Sahabat YouTube, maka dari itu hendaknya kita tidak merasa enggan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, karena tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan terpacu dalam diri kita tentang apa yang kita sampaikan, maka kita akan terpacu untuk melakukan amalan ma'ruf yang kita sampaikan, dan juga kita akan menghindar dari larangan-larangan yang kita sampaikan. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, para salafus soleh terdahulu seperti Sa'id bin Jubair, beliau pernah mengatakan bahwa jika tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali orang yang sempurna, maka niscaya tidak akan ada orang yang boleh melakukannya. Itu yang dirahmati Allah, dalam tafsir Qurtubi, Al-Hasan Basri pernah berkata kepada Mutarrif bin Abdillah, beliau berkata kepada Mutarrif, wahai Mutarrif, nasihatilah teman-temanmu. Nah, lalu Mutarrif bin Abdillah menjawab, aku khawatir mengatakan apa-apa yang tidak aku kerjakan. Ketika Al-Hasan Basri mendengarkan ucapan dari Mutarrif bin Abdillah, maka Al-Hasan Basri mengatakan, semoga Allah merahmatimu wahai Mutarrif bin Abdillah. Sesungguhnya siapakah di antara kalian yang bisa mengerjakan apa-apa yang dia katakan, maka sesungguhnya setan itu akan menjebak dalam hal ini, sehingga tidak akan ada satu orang pun yang berani untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam tafsir Al-Qurtubi juga, Al-Hasan Basri pernah mengatakan, di sini saya akan bacakan ya. Wahai sekalian manusia, sungguh aku memberikan nasihat kepada kalian, padahal aku bukanlah orang yang paling soleh dan yang paling baik di antara kalian. Sesungguhnya aku memiliki banyak maksiat dan tidak mampu mengontrol dan mengekang diriku supaya selalu taat kepada Allah. Andai seorang mukmin tidak boleh memberi nasihat kepada saudaranya kecuali setelah mampu mengontrol dirinya, niscaya hilanglah para pemberi nasihat dan minimlah orang yang mau mengingatkan. Sahabat YouTube sekalian, maka dari itu tadi pentingnya untuk berdakwah, kita tidak harus menjadi bersih dari dosa ketika kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun insya Allah kita pun akan terpacu agar kita mau melaksanakan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita larang, sehingga itu menjadi benteng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hambanya, agar kita bisa tetap berada di dalam koridor Islam. Nah, selain itu, berdakwah selain berdampak kepada diri kita sendiri sebagai melakukan amal soleh yang menjadi amal jariyah, ketika kita di alam kubur kita mendapat pertolongan dari apa yang kita kerjakan selama di dunia, dengan berdakwah juga kita bisa menolong Allah. Maksud menolong Allah di sini apa sih? Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Kita sebagai manusia yang lemah, yang banyak kekurangan, mana mungkin kita bisa menolong Allah? Maksud menolong Allah di sini adalah menolong agama Allah. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Muhammad ayat 7, di mana Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan akan meneguhkan kedudukannya. Kita ingin menolong agama Allah, maka kita harus membela agama ini. Ketika agama kita dihina, maka kita harus membelanya. Ketika Rasulullah SAW dihina, maka kita pun harus membelanya sebagai umat Islam. Dengan cara apa? Dengan cara kita membela apa-apa yang dikatakan oleh Rasul kita.
apa-apa yang Rasulullah SAW perjuangkan selama hidupnya harus kita bela. Ketika Rasul kita dihina seperti saat ini ya para sahabat YouTube, kita tidak bisa berdiam diri melihat Rasulullah SAW dihina, karena itu adalah sosok yang paling mulia. Walaupun dihina, tidak akan jatuh kedudukan Rasulullah SAW. Ketika kaum muslimin disakiti, maka kita tampil untuk melindungi. Ketika Rasulullah SAW dihina, maka kita tampil untuk membelanya. Bisa dengan cara, kalau untuk saat ini kita boikot segala produk-produknya, terus juga kita menciarkan Islam agar terlihat bahwa Rasulullah SAW itu merupakan sosok yang agung, yang mulia, bukan seperti yang dihinakan oleh mereka. Dalam keseharian kita juga bisa menolong agama Allah dengan melakukan kepribadian Islam di dalam keseharian kita, apapun profesi kita. Misalkan pedagang, menjadi pedagang yang jujur, yang amanah, menjadi pendidik yang baik. Pokoknya semua bisa menolong agama Allah asal sesuai dengan koridor Islam dan menampilkan kepribadian Islam di tengah masyarakat. YouTube yang dirahmati Allah, tidak ada yang mampu menandingi pertolongan dari Allah. Kita memberikan setitik pertolongan kepada Allah, namun Allah akan memberikan kepada kita seluas lautan pertolongan Allah. Pertolongan Allah yang diberikan kepada kita bisa kita lihat melalui lancarnya setiap urusan yang kita lakukan. Juga Allah memberikan keberkahan dalam setiap nikmat yang diberikan kepada kita, kemudahan dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Itu adalah tanda-tanda pertolongan dari Allah. Kita juga bisa lihat sahabat Rasulullah SAW yang dijamin surga oleh Allah, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, bagaimana Allah menolongnya ketika ia pun menolong agama Allah. Ketika Bilal bin Rabah tampil membela tauhid, walaupun di dadanya ditimpah batu yang sangat besar dan panas waktu itu, tapi beliau tetap bilang ahad, ahad, sehingga orang-orang musyrik melihat bahwa Bilal bin Rabah memiliki keimanan, kualitas keimanan yang sangat tinggi. Namun lihatlah ketika ia menolong agama Allah, Allah meneguhkan kedudukannya. Sampai saat ini miliaran bibir manusia masih memuji dan masih mengenang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Yang dirahmati Allah, mudah-mudahan informasi, sharing, setitik ilmu tentang dakwah ini yang saya sampaikan kepada sahabat YouTube sekalian berkenan dan juga bisa memberi motivasi kepada sahabat YouTube sekalian untuk bisa berdakwah semampu kita. Karena kita sebagai umat Islam tadi dalam surat Al-Imran ayat 104, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan cara kita berdakwah. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, kata Rasulullah SAW. Dan juga kita saat ini ketika Rasulullah SAW dihina, kita tampil untuk membela Rasulullah SAW, karena pesan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, namun jika tidak bisa dengan tangannya maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa dengan lisan maka dengan hatinya, dan dengan hati itulah yang selemah-lemah iman. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dikuatkan imannya, sehingga kita termotivasi untuk selalu menjadi lebih baik daripada hari kemarin, dan kita mencoba untuk belajar berdakwah dengan cara kita menambah sakofah ilmu kita, sehingga kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk teman-teman sekitar kita, keluarga kita. Mudah-mudahan insya Allah yang memberi ganjarannya. Mungkin cukup sekian sharing informasi setitik ilmu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat YouTube sekalian. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata, jika banyak kekurangan. Sesungguhnya yang salah datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.